Biar sebelah sini. Selek gede. Allah Akbar. Alhamdulillah kebaikan. Jemaah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrijna ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warhamna ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ansur al-mu'min al-qur'an fil alamin bi hukmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali pengajian kita bulan tinggi bulan Muharram 1446 Hijriah, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan Fatihah Sunnatun Nabawiyyah yang akan dipimpin oleh Ustaz Naimuddin SPD kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله
Selanjutnya kita diiringi pengajian pada Al-Quran Bapak Guru di Rasulullah di Jawa. Mulai ya. Oh sudah ya. Sampun udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرض الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفظ عليهم نعمة الله في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan ikhwan fillah wa sadis, ustazah, para pengisir, para ulama, masyarakat, kemudian Allah, jemaah kaum muslimin muslimat dari seribu dan dari dikir yang dimuliakan Allah. Jadi bersyukur bahwa malam ini diberikan dari malam silsilah Allah setelah 1 bulan lamanya berlalu, kemudian kembali bertemu di tempat ini, tempat sang mulia ini dalam rangka pegawai-pegawai mulia, yakni mengkaji ilmu dengan syarat dengan tangkap derajat silsilah Allah dan memenuhi ilmu. Jadi cukup sekedar beramal doa lalu memenuhi ilmu. Sehingga konsekuensi daripada amal harus dengan ilmu. Nabi kena lalu kembali beramal soleh, lalu kembali beramal sasolah, gawe-gawe sasolah, baru para dan solah, lalu ada ilmu gawe sasolah. Leleh dia masalah perkara agama, tapi nak tadi doa, lalu dipenuhi ilmu sekedar menembok doa. Dipenuhi ilmu menembok, misalnya tembok ini yang menembok jadi. Lalu dipenuhi ilmu tak menembok. Nah kira-kira begitu. Nanti maka selaku laki-laki gawe hendaknya dimulihkan dengan ilmu. Maka untuk itu malam ini pengiring lanjutan kajian keilmuan kita. Mudah-mudahan hadir saya sempurna dan terlaksana ibadah. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Mudah-mudahan sekali mutemele gawe amal, gawe pegawaian dan terbau ngawak-ngawak harus ada ilmu. Lagu-lagu menuntut ilmu pun tidak kagum simpan harus sekali. Tidak sekedar kepolok le dulu, tidak sekedar kepolok le akal seada ilmu, tidak sekedar jadi kapal. Lalu sekedar jadi ketahuan doa, mungkin tegawe, ia jadi penyakit perak di akhirat. Hujjatun alaika, ia bahasa Imam Ghazali. Nah kena ia jadi lawan keneman. Maka menu keluar ilmu tak terima, lalu ketegawe ia yang jadi saksi lawan terak di kiamat. Tajah si para tuan guru, dia kata rawas batu sak ini, lalu tetap tegawe. Maka ilmu tak terima ini era di akhirat, ia yang jadi lawan di kiamat. Nauzubillahi. Kan di
apa tegawe niki kan ja apa tegawe bahasa para ulama nabi-nabi tegawe nabi-nabi sabuk sentuh nabi-nabi sabuk tergabung nabi-nabi sak kanjen berinteraksi nabi dengan berinteraksi kanjen berhubungan era lemak belum kiamat yang jadi saksi doang Islam ini tanah sabuk tergenjar jelo sak mati jadi saksi mbeh naik pekelampa maka tindang menjadi pekelampa lamun loian pekelampa ke masjid maka ini akan bersaksi lemak ya meniuni saksi aku oh dengan seni tetap mengenjar aku jok masjid namun tindang yang makin sila mbeh lain kuatan pekelampa kuatan berkelapan lalu orang setengah atau kuatan berkelapan untuk masjid rating yang diri kan? Nah, yang pun karena modelnya seperti itu yang pun para ahli fikih menyatakan lamun tegawe sembahyang sunat di sembahyang sunat khusus lamun tegawe sembahyang sunat bila perlu denden sekitar bahkan diriwayatkan dalam hadis lamun waktu sembahyang fardu sembahyang maghrib di salam selesai sembahyang maghrib, bahasa para ulama pelungguh dianjurkan bergeser ke kanan atau ke kiri untuk melaksanakan sholat sunat. Jadi selesai sembahyang wajib, mirip sembahyang sunat, geser lain tahu. Mirip sembahyang sunat balik, bila perlu geser. Ayat bahasa guru lain ada duit jadi saksi. Apalagi saya jadi imam. Marak cari baru yang ini sebenarnya kurang bagus. Lalu berbeda yang tergawe, atau mundur tiang untuk niki tangan. Maka setiap imam, bahasa para ulama, namun dengan jadi imam, selesai mungkin sembahyang fardu, mau sembahyang sunat, dilarang, terlarang, di ketangguhan si para ulama, sembahyang sunat lenimbang, lekanggu. Betau mundur ke belakang. Nah, tiang mundur berarti para dengan repot-repot ini dia pegawai. Nah, inilah bicara para ulama ada perlu dia ada duit jadi saksi perak kami bagus. Maka mudah-mudahan sekali lagi keraguan sama ini kesempatan para ini tahun ini pun era tiap tembok-tembok tiap tanah-tanah sama bekerja mudah-mudahan ini pula menjadi saksi kita bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, ibu-ibu ni bela itu jalan kaki dulu aja. Bola. Bela itu. Kalau dia bola? Iya. Oh, dia memang. Ya ni ibu-ibu. Bagus lu dia. Ni tembe itu para nara batur yang bercerita. Yang bercerita apa? Yang bercerita tentang merari. Karena memang yang namanya pernikahan ini harus diceritakan. Dengan bagus duduk-duduk dulu. Memang syariatnya, syiarnya pernikahan harus di rumah. Ada ketahuan si dengar. Harus terkenal. Dia fitnah barang-barang duduk-duduk sembari pemberendangan tadi di tengah pekan kan. Aku ni dengar. Saya serendang susah kadu ni. Tahu-tahu sehingga kedua dia berani. Ada salib di menu. Bagaimana caranya? Setiap kali menikah umumkan pernikahan. Umumah. Berbicara umumah kita. Dia pun ada tradisi satu para nara. Yang orang. Maka maka selama tengah di umumah kan. Bagus. Sasalah. Lamun kajuman ke umumah. Apa kajuman ke umumah? Macam kawin betul. Namun sekedar yang orang niat untuk syiar Islam, untuk syiar pernikahan ada satu kata si dengan dia tak jadi fitnah lemak anak namun berendangan, dia tak masalah. Dan lagu-lagu disertai dengan pegawaian-pegawaian dia kena mana cara dia pola pegawaian sampai kena ini salah. Kan menung. Kan ini solat bagus. Gue nenek gara-gara nyongkola waktu dia sempat sembahyang asar. Nah, salah lagi. Kan biasa tu batur berkupur sejak man zohor mulai berkupur ni. Apakah ia yang batur sepakat ketahuan? Sejak man zohor berkupur kan? Tamu zohor
dembani wudu kembali mundur kuburan nunit. Akhir sampai asar sembahyang sampai nyongkonan rapat maghrib. Datang balik ketinggalan sembahyang maghrib lalu jangan Allah kemudian. Pete berarti lan bulan kepala. Sak wajib jak ketinggalan lalu sak sunat jaga. Ini sampai menu keliru. Ada marah itu kan sampai kematur. Ada marah sembahyang ini sak bulan puasa. Luwe ini ya para dalam pete batin lan bulan. Nah, luwe segala si batu lemah bulan puasa. Sembahyang isya jatuh balik tahu. Sembahyang isya. Pas terawih naik ke masjid terawih. Nah, pasan para ulama melihat pahala berjamaah sembahyang isya ketimbang sembahyang sunat terawih. Ini just sembahyang sunat isya, sembahyang isya kembali tahu mesah. Demi mulai terawih menunjuk ke masjid. Hari sembahyang isya dulu berjamaah. Wah baru balik ini. Mulai jak. Soal sembahyang wajib ini, sembahyang berjamaahnya itu jauh lebih luar biasa daripada apapun. Sehingga bahasa para ulama sampai ke patur lain ini mungkin lupa dalam kehidupan gimana. Sehingga bahasa para ulama seandainya pun arah dengan tay pojok masjid ini wah selesai sembahyang berjamaah selaku. Contoh sembahyang asar itu tay telat tay ke masjid. Wah selesai sembahyang asar dengan serapu meniunin bapak niki setelah atau ibu-ibu setelah sekabu sekajang ngerau sekabu ni wah sembahyang asar wah aku melek sembahyang asar berjamaah lalu telat ke bau berbeda bau debantu. Bahasa para ulama dianjurkan bagi orang yang sudah sholat tadi meskipun sholat asar wah bau dianjurkan membantu saudaranya dengan cara melakukan sholat berjamaah kembali kajian dengan sadekman sembahyang baru. Maka menara dengan sabaru teman sembahyang asar milih berjamaah dengan Ustaz Abu pada Ustaz Abu wah bolehkah Ustaz Abu sembahyang asar lagi kanggo ya para naran iadatus sholat mengulangi sholat ulangi para naran mengulangi sholat. Maka dengan sademan berjamaah senuk baru mau sembahyang asar dalam kondisi berjamaah, Ustaz Abu Sa'uah sembahyang asar oleh dulu mendapatkan nilai sunnahnya. Kalau menu sembahyang sunat suahan asar, niki sembahyang asar diulang oleh kepala, tidak melakukan sholat sunnah. Tetapi karena sudah sholat asar tadi, maka sholat asar sakulang niki mendapatkan pahala sunnahnya. Udiwan ya. Lalu kita dalam butuh sembahyang ini mari pulang sembahyang. Ibu sila nak pilih sembahyang asar 4 kali sembahyang asar dengan sejenuh. Pilih aku ni wah sembahyang asar bang ni mesti segera dia kanya untuk ayat. Tapi begitulah cara para ulama lain. Nah mudah-mudahan mengusik betul. Nah ini makin kaitan dengan kisah baru senaku mulai beraja maratus sakiran runut beraja. Nah mulai belajar paling awal tira malam Selasa sampun lewat sampun bahas bab wudu. Nah makin telanjutkan ngiring lanjutkan bab wudu. Beda penting wudu niki enggak penting. Kenapa dia penting? Karena pentingnya wudu sebagaimana pentingnya sholat. Dia kena sembahyang niki kan sah tanpa wudu. Namun dia wudu sah berbeda sah sembahyang banyak-banyak. Maka penting perhatian wudu niki yang sendirian melaksanakan sholat. Seharusnya anda, sebaiknya anda sendirian perhatian wudu, penting anda perhatian istinja. Kadang kita ini kan agak lalai perhatian istinja. Padahal setiap kali kelayakan di kubur sering sampai situan dulu bahwa Rasulullah SAW sepuluh waktu liwat di 2 kubur kan, mempirengan si beliau kubur niki nangis kalian isi kubur semua kedua.
Nabi Malik Nabi SAW wa ma yu'adzalani min kabirin. Dua dengan salat dalam kubur sunu dek cara hukum gara-gara dari pegawaian dosa belik, dosa mudik. Saat pertama Nabi gawe ampun kubur dalam kubur enggak korup kelampang kan fitnah batu. Ane saya bilang dulu pegawaian. Lapak tanya dia lagi yang bercerita. Apa cerita? Cerita dalam yang benar. Nenek satu dia dan ajak bagus diukur jauh ni. Itu salah satu penyebab datangnya adab kubur. Satu dua antara Nabi dengan cantik perhatian cara nenek. Kemudian sikit bisa saja dia kencing, kena dan istibrak, kena dan berkeren untuk sakajah lain. Lagu bukan hanya itu perkara pendek selu. Bahkan yang pun dalam kitab Mani bahasa Imam Ghazali Bidayah atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Badri dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Nabi bahasa beliau di antara adab jalan dengan nenek bakat pendek ojok tahu sakeras sehingga mantul pendek. Dalam mantul pendek ini kan kita tahu bakat jalan di awal. Ni gumanan kacer apa batu so kacer dalam batu tes di bawah batu tembak sekali. Yang tahu dia tunah juga punya kan pasti depan tembok. Padahal di kanak-kanak nulis di tembok kan pindah. Hati-hati. Kesini mohon maaf nih adik-adik kanak-kanak. Kesini kemelek lek tahu-tahu sah jadi tempat umum kan dia dalam pemilu adab dengan medan sikit dekanggo melek untuk hajat di bawah belum kayu sah berbuah kembali dalam berbuah dengan tu belum dia berbuah melek baru nampak melek bau belum mau semua kayu batu di bawah si dia berangkat susah dekanggo karena mengganggu orang lain tidak boleh termasuk kencing jangan kencing di tembok kembali barang dia ketawa si batu, moya dong selangkah, bau ketika kacer kayak itu, tembok tu, moya dong selangkah batu lelah lalu, ada saya salah, terus dia salah dia jadi tahun apa, bukan kacer salah, maka jangan jadi begitu. Nah itu yang penting diperhatikan. Nenek sampai 40 dan seluruh bakar ojok. Nah, nenek tenda ia bahasa dengan adab ni adab kodok hajat. Nenek dengan nenek le tahu sak utang ngai. Kalau ada utang. Bunder. Apa utang? Bunder. Bunder cerengali. Terkenal. Air tergenang dan tanggung ngacer. Seke lamun kurang dari 2 bulan air senuh mau dekacer. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Kembali air sak suci tapi nak jadi najis. Baik kencing maupun naik apalagi naik. Ni telaga kocek dia mau bisa terima dia terus bulan apa ya. Dengkal. Itu haram kalau dia kurang dari 2 bulan. Berbeda tahu boleh lebih daripada 2 bulan. Makruh kencing di sana. Makruh obat hajat di sana. Dan jangan beli air, dan jangan beli najis karena lebih dari 2 bulan. Kalau airnya itu tidak besar sekali marah danau. Lu orang berdua tenaga lebih daripada 2 bulan. Lalu jokno oleh water paku kan? Iya dong ngajar ke kuning pelanggan. Makruh loh, makruh itu meskipun tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena lebih daripada. Tetapi kondisi airnya tidak mutabakir, tidak seperti lautan. Nah, adapun marak lautannya sekuat-kuat begitu ada kacer di lautan semuanya, tidak masalah. Itu penting betul. Kembali karena di samping Islam ini mengajarkan pembuktian kerisak diri, tajah tendah nendek rugian tengah kanggo merugikan orang lain. Tidak boleh. Baik, lanjutkan itu. Lanjutkan perkara wudhu ini. Nah, sedangkan lanjutkan lebih detail tentang rukun segala macam, cerita dan hadis-hadis Nabi, fadilah dengan wudhu, ada segala wudhu.
Nabi maksud Nabi dalam sebuah hadis, nah ini bintang ini baca. Warada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi kena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda. Nabi maksud Nabi la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nabi kena denarak sopok-sopok panjat manusia yusbihu al-wudu'a. Denarak sopok-sopok panjat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sempurna yang wudu. Kalimat ini sempurna yang wudu. Jadi tidak sekedar gawe wudu, sempurna gawe wudu. Berbeda sempurna gawe wudu, lamun besok setiap anggota wudunya 3 kali. Sehingga sekali, lebih sengaja 3 kali. Untuk apa? Ada sempurna wudu. Beda sempurna yang wudu enggak. Lamun besok ulun sehingga sekedip bahkan ulun sahkan lebih basah selaku ulun dengan besok ulun kembali ada yang tak sempurna yang benar. Tidak ada seorang muslim pun yang menyempurnakan wudhunya sunat-sunat bih tegawai selaku illa kecuali dengan niki lamun sempurna dan gawe wudhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosa sak layak, dosa-dosa kodek ini bih berkritikan, bih seder, bih terhapus, bih telan. Dosa-dosa saya datang pun dia akan insyaAllah terhindar oleh Allah, terhindar dari dosa-dosa itu, dihindarkan oleh Allah oleh dosa-dosa sak kodek ini barokah daripada wudhunya. Jadi mari dalam wudhu dia dengarkan, ya Allah, dikapun dosa-dosa sawah jiwa. Jadi nanti kosong wudhu. Jika kita kan sekedar wudhu doang, malah sekedar sambil wudhu sambil ngerawas. Saya ngerawas, batu saya ngerawas, sambil wudhu. Ini balik wudhu sambil wudhu sambil gibah. Ya Allah, wudhunya bagaimana? Jadi wudhu dulu ada pernyataan diri. Ya Allah, ada tampung dosa-dosa sawah jiwa. Saya nggak duit dosa saya tahu. Dosa sengaja maupun sambil sengaja. Dosa sengaja dua kali lain sawan jiwa ini terlupa sengaja kepada apalagi dosa sambil sengaja. Jangan sampai dosa-dosa yang dulu-dulu ini yaitu penyebab jelang sekat terima segala macam amal ibadah. Berbeda turun diri selain istighfar dengan mengerjakan perbuatan baik, salah satunya adalah sempurna yang wudhu. Sempurna dan gawe wudhu. Lalu tentu kena sempurna gawe wudhu. Apa bahas? Memang endak doa. Lanjut. Wa qala aidan, ini hadis yang lain. Ini sesuai dengan kitabnya, ada saat runut dan ngaji. Wa qala aidan, sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain. Nabi Nabi SAW. Jawab asal dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Illallah. La haula wala quwwata illa billah.
العلي العظيم. Allah Akbar. La ilaha illallah. Hadi sayyidina Muhammadin wasilah wal fadl. Inna la tuqulu bi raditu billahi rabban wa bi islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Sebentar lagi selesai ini, kemudian mungkin ada pertanyaan BKA. Ya, selesai hadis ini kita buat hadis. Lalu kemudian saya sambil kedua terkait penampilan kedua yang dimaksudkan kedua silakan. Mudah-mudahan tahu jawab. Namun tidak tahu jawab usaha. Qala wa qala ayatan bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW as-salatu khairu mawdu'in. Nabi kena solat itu adalah perkara paling solat. Ulang kali sekali. Bahasa Nabi di antara selaku pegawaian sak perkeparan amal saleh, Nabi paling solat sak perkeparan dalam pegawaian. Okey. Di antara selaku pegawaian sak paling solat sama perkeparan dalam amal ibadah seni, bawas Nabi. Antara solat sak paling solat Nabi. As-salatu khairul mawdu. Salat. Itu sebabnya dalam hadis Nabi, di hadis lain, Nabi SAW membawa serta dalam riwayat yang berbeda. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Badri. Nabi bawa Nabi sembahyang sunut kira-kira niki makna. Lapasnya saya lupa. Maknanya kira-kira solat niki pegawaian paling solat. Saya mele ya peluit. Saya mele ketika jadi bebas. Lalu saya duit, saya sholat bawas Nabi. Nah sholat yang dimaksud di situ tentu sembahyang sunnah. Lalu sembahyang wajib sudah jelas. Kan? Nah, mari kita lihat. As-salatu khairu mawdu'. Sholat ini perkara paling sholat. Di antara selaku amal ibadah, sholatlah yang paling baik. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Lanjutkan hadis sabaru dan dinara dengan jaga wudu. Ulang kali sekali. Ndek narak manusia umat Muhammad sak berusaha jaga wudu illa mu'min, kecuali itu tandanya dia orang sak tulen dan beriman. Ulang kali sekali. Jadi menurut hadis ini, ciri dengan kuat iman, ciri dengan bagus iman, ciri dengan soleh iman, lamun tahu jaga wudu. Paham maksudnya tidak? Ibu-ibu paham tidak? Ulang kali sekali ya kok utang capan, budindang ya pacu-pacu. Ciri dengan solah iman, ciri dengan bagus iman, ciri dengan kuat iman, Nabi lamun tahu jaga wudu. Kata orang kenal iman sak bagus, meden bagus iman atau meden iman? Ada sekali, meden solat iman atau bagus? Baik, kalau begitu ketuan, wajib jaga wudu. Apa kena jaga wudu semua? Demi bakar, mandi wudu. Demi bakar, mandi wudu. Demi bakar, mandi wudu. Wajib wudu dan. Berarti kedua sekali. Melen dapat solah iman, melen dapat bagus iman, melen dijaga wudu. Berat loh ini. Jadi dia tak ukur nenek, ukur dengar, ukur diri. Perkara iman ini kan perkara di dalam hati kan? Ini dindang ini. Perkara iman, perkara di dalam ketahuannya apa iman benar di dalam hati. Lagu ciri tahun kita
Ciri iman tu saya kuat, ciri iman sedung saya bagus, ciri iman sedung saya solah, bahasa Nabi di Indonesia. Lamun dengan seduh mampu jaga wudu. Sedangkan kita jaga wudu. Berbeda lamun tak ngoyang baru, mohon maaf. Ngoyang dari sendiri kan? Entindo paling solat lamun mudah tulen kuat iman, selesai ngoyang teli lalu mene langsung mandi minimal gawe wudu. Minimal wudu. Sah menwudu dengan barokah bekerjakan sah wudunya. Bolehkah dia sholat? Tentu tidak ganggu sembahyang. Misalnya harap hadas besar, harus mandi wajib, tapi wudunya itu tetap sah. No. Ada zat minimal dan hadas besar, tapi minimal dia tidak berhadas kecil. Minimal itu dia bahasa para ulama. Bahkan dalam cara ulama lain, setiap kali mau makan melem bekelor doang, lamun batal wudu lalu wudu dulu. Ya bekelor. Kembali takut ke bahasa ulama lain. Parah makanan sama tegan baru namun kendek dalam keadaan suci dan sholat kejarian. Ini cara suci, cara wudu, baru engkau wudu, langsung kemangan. Maka makanan saat meniki bahasa para ulama, makanan niki pun ikut tidak suci secara rohani. Halal, betul halal, tapi din afdol din berkah. Kembali saya antar keluar dalam keadaan din suci. Lu jangan ulama lain. Lamun rama kurang berkat makanan ke dalam bawah, ndak raw sahara niki. Sahala. Kurang berkat kamu jog dalam awak, terkadang sak kurang berkat kamu jog awak niki, ia jadi bina terabot gawe ibadah. Pantas diteliti dia. Abot ada berat tegawe ibadah. Arak dong alasan tegawe ibadah. Lagu namut lalu tenak kedek-kedek jak melen doa. Tet lo kedek-kedek jok tuh sendiri bunyi. Dah kayak kurang-kurang sehat tidak lagu. Pada datang tu jak main tidak bunyi. Mun bekedek. Coba kalau mun tegawe bagus, anak kedek teh hidup yang ngaji. Agak clear tidak bunyi. Tenak bekedek jak semangat. Tenak mengaji ya apa penyebabnya itu? Terkadang ada makanan yang kurang barokah yang masuk ke dalam jasad yang membuat dia tidak semangat mengerjakan ibadah. Paham maksud ibu? Maka berbicara tolong diri makin ada saat makanan saat kamu itu pun ada belik berkah itu saat keluar ada suci cari pekerjaan. Ini yang dikerjakan oleh para ulama. Ia pun semangat doang ulama kali ibadah. Mampu ibadah sampai sembahyang sunat sampai ratusan kali. Kenapa? Semangat, sehingga tenaga saat mengundang ini, tenaga berdoa tenaga berasal dari makanan yang barokah. Bagaimana cara mendapatkan makanan yang barokah sehingga menghasilkan tenaga yang barokah? Dimakan dalam keadaan suci, wudu. Terkadang kita heran, tiang wakmu dengan heran kita. Otak satu mana ni lagu batal wudu, lalu mana? Kita lalu wudu seberat. Yuk kita kembali sembahyang sunat, ande berubah betul. Saking dia terbiasa itu. Mudah-mudahan jemaah sepakat hadir ini. Mudah-mudahan mempraktek ini. Insyaallah, lamun tahu praktek ini, insyaallah peluru akan menemukan hidup tiang peluru akan semakin tenang, semakin barokah. Saya makan saat kamu ini barokah. Ulang kali sekali. Nabi makna hadis ini ciri ini pemaknaannya. Wala yu'akhudhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Denara dengan sak mampu jaga wudu kecuali itu tanda dia punya keimanan yang sempurna. Jadi pemahamannya, mafhumnya adalah apa? Ciri dengan kuat iman, ciri dengan bagus iman, ciri dengan sholat iman, lalu tahu gawe jaga wudu. Mudah-mudahan belum dia ada tahu jaga wudu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Membakar wudu, membakar wudu, dan membakar wudu.
Apalagi menyesal arak dengan muni kena meni. Dong ke udu malik telih muni. Sayang telih mau sayang balik tegawe udu, sayang belik pula nanti pahalanya di sisi Allah. Di dalam telih muni kena lain orang kuawa muni. Melek kuawa, kembali dengan pisau langsung pisau muni. Si telih apalagi udu. Nah justru inilah sayang berat, sayang pelik, berarti sayang berat dari wudhu. Tetap tegawai, maka semakin sempurna iman kita di sisi Allah. Mudah-mudahan sanggup dijaga. Mudah-mudahan. Amin. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga terakhir nih, terus sembahyang Isya. Wa qala aidan, sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, sai gawe wudu, fa ahsanal wudu'a. Ini kalimat ya. Indang kalimat ini. Fa ahsanal wudu'a, pesolah ke wudu, sempurna teng gawe wudu. Lagu dedek debai salah paham makna sempurna gawe wudu. Akhir berbentan wudhu, saya nggak salah paham. Ngone wudhu, luwe sembih naik salah ya. Dek sempurna wudhu. Dengan sak sempurna wudhu, sekedik nyembih naik, lalu rata terwudhu. Kasapuk cerita lain. Nabi wudhu, kira si wudhu segelas si wudhu. Air segelas. Yesi wudhu Nabi. Sempurna terwudhu beliau, tidak ada orang yang paling sempurna wudhunya kecuali wudhunya baginda Rasulullah. Kita ni dia aja situan guru sempurna yang wudhu itu pisau ketok bila perlu sampai siwak kali misal. Atau bisa semua telur kali merata-rata arah empat ni wudhu doa salah lupa peta bati telan bulan masih kembali lamun nyeluai yang kita air berarti mubazir, sedangkan dengan sagawi mubazir adalah semeton setan. Paham betul ibu? Nenek duit lalu ni, apalagi air masjid, jalan kelek tidak doa air masjid semua. Kan cara Nabi ini cara Nabi terwudhu, contoh ambil ini. Berbeda wudhu Nabi ini telur kali baru semai segelas penuh sekedip lupa jadi iman. Endisa iman beliau ni lagu rata kita kalau muda kita belek lah nonglangi di perantikan maka tidak bukan namanya menyempurnakan wudhu lalu kesedak-edak air. Paham betul? Jadi sempurna wudhu kedi air lalu sempurna terlaksana. Udah ni ngonek dulu menjengkucak ke buah setengah jam. Iya masih itu. Lain Bapak Molos bercerita dengan iringi wudhu. Dia cerita ini. Bila duduk Molos ini waktu datang ngaji di desa Kebuah, desa Tiang. Ini 7 amat kocok. Dengan tawak penyakit, amak sendiri dia bercerita kocok. Tunas kamu doa. Dengan kayu begini. Nenek udah diri ke bahasa. Ternyata kembali makruh terbantu dengan wudhu. Mati. Misalnya dong dulu yang wudhu ini kan tiap tumpahan. Kurang sholat ketumpahan sih dengan berbicara tentang proses baik di kocok semua. Nah, tumbang itu. Terus jelak dan wudhu beliau. Jelak, akhir sekedip lebih sempurna. Itulah cara wudhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cara dia itu dia kacang pakai doang jeling sini. Dia mentegur setengah. Nenek kita sedang ada air, taruh lebih air ada marah apa pergi air itu je bunyi. Pembe ni masalah duit ataupun beli air. Lalu masalah kita sadawe mubazir atau dari kamu mubazir. Gitu. Nah, lanjut Nabi dari sini. Man tawadda fa ahsana wudu, sai gawe wudu,
sempurnayan uduk, sempurna dengan uduk, sunnah-sunnah. Kemudian dia sempurna yang uduk, merasa onek, tata cara segala macam. Kharajat khatayahu, namun sempurna dengan uduk, segala macam kelengian senu, segala macam kesalahan senu, segala macam dosa, kharajat min jasadihi, keluarlah segala bentuk kesalahannya, dosanya dari tubuhnya, hatta takhruja min azbarihi, sampai uniwayan ke zubun dosa salah dalam awak memiliki isi uduk senu, subun oleh selak kuku. Kan selak kuku ini biasa keselak, kan? Keselak isi kain kuku. Bertempat yang sulit seperti kuku pun ialah yang subun dosa-dosa salah ini, lamun sempurna terkawin. Jadi tidak sekedar lalu langat, bisa berdiri dari semua. Bahasa Nabi kata dalam hadis yang lain, setiap kali dari semua dosa-dosa terkawin semua telah hanya telah. Bahkan hadis ini menyatakan dan kajak dosa sulit sekalipun, sak terlupa sekalipun, uniwayan yang subul doa, pokok sempurna dan dalam wudu, sampai keluarnya dosa dari tubuh kita itu seperti keluarnya air dari selak kuku. Ia bahasa Nabi, lantong selak kuku, ia dalam subul dosa sama. Lalu dengan sak sempurna dan laksana. Maka makin nenek malas-malas uduk ya. Kita terkadang kan uduk ni perlu dari ini. Terkadang kita uduk dan cara bersih kuku. Belok kuku kan. Kenapa kamu sekali banyak kuku belok birang terus bertahi ya. Di antara adab tata cara berwudu, sendik menwudu bersih kuku. Ini nyerang besok iman. Ia sak sunat tu ni. Ia sak kawan. Nu bagi dengan sak kuku maratia bilang kuku setenang kuku menungkan. Kan dia nak tai. Ini tu ialah kuku tai biru dua itu. Kembali orang sedang kelelek kan. Ini dah kelelek. Ngomong itu nyerang besok iman ni. Uduk dia. Apakah sah wuduknya itu atau tidak? Menurut sebagian ulama tidak sah. Saya lamun menghalangi masuknya air ke dalam selak kuku. Meskipun Imam Ghazali mengatakan sah kembali. Saya nak masin tanah. Lamun tanah ni dia bakat si air, dia menyerap air. Maka dia pun dia bakat si air, menyerap air. Itu yang akan membuat bagian-bagian itu terkena oleh air wudhu ini. Jadi kita permasalahan ini. Lalu permasalahan lagi dia ada di bawah girang baik dia, bukan apa-apa ini. Dia metai supaya pacu ya supaya kita ke kuku naik. Belum dia, biru dia. Bahaya. Takutnya apa? Tidak bagian daripada ada pelang yang bersulit pelang kuku ni. Pelangnya rajin-rajin dalam kuku ada yang sempurna dan laksana wudu. Kan dia bahasa Nabi, bukan bahasa Nabi. Malik Allah Taala dalam Quran, cek ayat lalu. Nabi Muhammad Allah Taala dalam Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi dengan ayat ini. Ingatlah hai Muhammad, manakala Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhan Allah maksudnya, menguji Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan kalimat 10 perkara dengan kalimat itu. Fa'atammahun 10 perkara saksi tuji Nabi Ibrahim ini sida Allah disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Karena sempurna dan laksana ujian Nabi Ibrahim, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka aku akan menjadikanmu menjadi imam bagi seluruh manusia. Itu firman Allah. Maka ulang pelajaran untuk kita Nabi 10 sak gawe si Nabi Ibrahim ini, ia jadi pegawaian sunnah dan belum dia. Berdasarkan ayat ini,
lamun gawe 10 perkara ini pun insyaallah Allah akan menjadikan qulubuh menjadi imaman, menjadi orang-orang terpandang, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang keturut dengan jadi iman. Mbaya 10 perkara ini sekit belum kata sekit man matoh. Tapi kena man matoh berkumuh dari gawe anu zaman Nabi Ibrahim mulai itu. Jadi dia sembarangan kena berkumuh salah-salah. Kemudian istinsyak. Nah kena istinsyak tama air jok dalam irung. Berbeda, pisah. Tama air dalam diri lain, tama air dalam irung lain. Nah niat takdir turun Nabi Muhammad, turun Nabi Ibrahim alaihissalam supaya mendapatkan kesempurnaan sebagaimana Nabi Ibrahim. Menunjukkan berpihak. Ini cantik ya, pokoknya kemumu buat. Kemudian merah termasuk mata istinsya termasuk si ayat sebaru 10 perkara ini. Kemudian yang ketiga farqur roksi. Ini mungkin samput kata. Nanti kena farqur roksi. Lamun gondrong, ini kan gondrong nih. Macam dia nih. Kanggut nih ibu-ibu para tua. Nih dia para pembeli sih. Lamun dengan bulu marah iki, maka bagaimana cara serang bulu? Kesian dua. Itu cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap tekan, kita bersiap. Karena jadi tidak apa-apa. Panjang rambut tidak apa-apa selama dibolehkan syariat. Dan perlu mengingat masih ingat tradisi. Ini contoh dikenal. Lamun tak iur jatun nanti rambutnya nanti karena jenis Arab keparanaran waprah jamah lamah arab. Lamun terkena waprah tekah burun nanti tekah agar tekah tahu aja bahasa kasar. Lamun terkena jamah berarti tekah berarti yang ni. Lamun terkena waprah, lamun terkena lamah berarti kawan. Liwat leknu dengan nilai segi hukuman. Dengan tanggung tuh boleh sampai di sini. Kenapa Nabi begitu naik gondrong? Nah, ini juga penting diperhatikan tradisi terkait dengan Nabi demen kotak-kotak diri. Kan nenek pada demen kontek bulu dengan lain dengan Yahudi zaman Nabi itu. Maka beliau panjang rambutnya supaya tidak sama dengan Yahudi. Tapi zaman Sayyidina Ali ini konon ini ceritanya. Zaman Sayyidina Ali pernah cerita dengan Yahudi zaman sebelum ia genem berbulu, maka beliau teman berkotak. Pokoknya dia tak ada. Dan begitu pula dengan hari ini nenek sekedar berdalil, nanti tuang gondrong pun juga kurang tepat. Harus cek. Kira-kira namun gondrong kebiasaan dengan dipacu, nih hidup gondrong ini kan mungkin. Nah berarti itu pengkajian diri, tasyabbuh tepat, memilihkan diri dengan orang yang tidak. Lagu-lagu ternyata dengan gaya bagus, lagu untuk seluruh. Teman salah rapi bulu kan, gunting malah model begini. Maka itu nanti berselingkuh diri. Supaya apa? Supaya jangan bertasyabbuh dengan orang yang tidak baik. Jangan memilihkan diri dengan orang yang tidak. Itu dulu. Keempat, di antara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim perintah ini adalah nakul ibid. Nanti dengan nakul ibid, cabut bulu keleleh. Sehingga bulu keleleh ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Lama dicabut bulu keleleh, berarti turut dengan Nabi Ibrahim. Mana? Jika tidak dalam seminggu 3 kali dicabut bulu keleleh. Oh, ni berumrah di samping anak dulu dua bayi dulu. Dia nak cabut-cabut belum keleleh, entah dia tinggal menas mana, kawan aku dua, si serempen, sunat, bilang minggu bila perlu dia setiap Jumat. Nah, yang selanjutnya lagi dia halqul anah, ini sudah saya jelaskan. Nanti dengan halqul anah pelang bulu kemaluan, lamun bulu keleleh cabut. Lalu bulu kemaluan kuris bulu kemaluan. Anak dia apa namanya? Pegawai sunat ini dia luak.
ngomong serem, gondrong kanan. Bilang apa? Bilang cuma muda dengan. Dia minta baju mah, tapi wayan gunting. Dia kalau atas doang kunis semua. Karena sadar musim dia. Nah, kira kali mah pelong berumah manuan, wah ini Kerang. Saya demen dengan seminar di sini-sinian. Nanti sholat tabah, ini kan? Mohon maaf. Ini pegawaian sunnah, pegawaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya Nabi dia gunting semen, lamun semen ini dia tekuni, tegunting terapia. Nah, macam ini. Gunting itu, nih, kuris sempit tidak bagus. Gunting, ya cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda. Nah, pelang kuku. Dari pelang kuku ni nenek semata-mata ada sarapi buat. Nenek semata-mata ada sakit para nekek sedengar. Jangan supaya lebih agung daripada itu. Kembali pelang kuku, ya dan Nabi. Kembali pelang kuku, ya jalan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim menurut ayat wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin mahum. Ada bicara dari imam. Imam di mana? Bukan imam di masjid, tapi menjadi imam dari muttaqin, menjadi pemimpin kelak di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersunat ya selaku alhamdulillah. Atau orang dari sunat ni. Sedang bersunat di sini. Tidak pasti. Dan lain-lain memang kebahasa riwayat itu. Jadi Nabi makin sampun kang baca hadis berbuat kelebihan dengan jaga hidup sempurna yang tinggi. Memang kelanjutan bulan-bulan bulan murid insyaallah namun masih lanjut kan masih irung bayar dalam umur. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Kita mulai bahas satu persatu rukun wudu dan tata caranya yang sempurna. Betul. Ada satu wudu marah cerita tentang sabar. Wudu caranya baginda Rasulullah, wudu caranya para ulama. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama. Pertanyaan Iya. Ada kelupaan minggu kemarin, Guru. Oh, siap. Kebiasaan muslimat kan berhizib. Muslim berhizib sedang pirem, Guru. Coba. Sedang pirem dan pirem. Hilang ingatan. Berbe wudhu nih kan. Penjelasan. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan bulan kemarin. Arah jemaah muslimat wudu kan? Berizin dalam kondisi berwudu. Lamun pirem sambil tokol dan tokolnya ini mumakkinun mak'adahu fil ardi atau minal ardi, posisi duduknya tegak, tepeng bahasa kita. Tepeng penokol, ndek goyang-goyang pantatnya. Karena kalau goyang ini kan ketika pirem tidak terkontrol, ini disebut sendiri angin senu. Maka lamun tetap tepeng benih, maka meskipun hilang ingatan tidak bakal wudhunya. Jelas? Yang penting posisi duduknya tidak berubah. Lamun meninggal total mengangkat sentuh benih, dek ketawa ini kan sang angkat sentuh kan mual baluran lebaban kan. Sugun sekendi. Siapa tahu? Nah karena itu ada kemungkinan seperti itu, maka para ulama mengatakan bakal silakan wudhu lagi. Kalau tetap benih, tak apa. Berbeda peselangga ke firma, dan kembali ada peselangga. Bila perlu jauh tali lalu, beda tekan, ngantok lalu, udah berisi. Atau yang berjumat, ngantok lalu, tuh tali dia tekan dulu benih. Dia saling pirang itu. Nong gerak, dadanya gerak, udah pada dulu. Pokok dia ubah posisi duduknya. Silakan. Wah kan, ayo. Satu dua masalah apa ya? Sudah mahdang niki. Ada orang yang berjanji memberikan sesuatu. Tunas
akibat dari janji niki. Ya wajib menepati janji. Nggih. Terus apa yang kita katakan? Kayaknya mau kedua nih. Penjelasan, Mas. Kan jelas hadisnya kan? Ayatul munafiki ada 3. Ciri-ciri tanda-tanda dengan senduk mirip-mirip kerja dengan munafik. Saya artikan begitu. Bukan berarti dia munafik, bukan berarti dia munafik. Itikadi hati-hati menyematkan kalimat munafik pada orang lain. Sambut mati. Karena munafik itu ada 2. Munafik itikadi itu kafir. Menampakkan Islam padahal dalam hatinya kafir. Itu orang Yahudi zaman dulu, Abdullah bin Salul. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi dzakir asfali minan nar. Orang munafik, maksudnya munafik yang begitu. Itu seperti apa? Menjadi api neraka akan. Tetapi munafik dalam hadis ini tanda-tandanya mirip-mirip. Mana pergaulan dengan munafik kan? Ini lo kafir kan? Dan tidak bisa dikatakan munafik itikadi. Tapi suluki namanya. Hanya moralitasnya seperti moralitas orang munafik. Begitu kita terjemahkan. Ini langsung tondok-tondok orang munafik. Jika dia berkata berbohong, berarti munafik itu kalau bohong. Hati-hati kalimat itu. Berarti Anda tidak paham konteks hadis, Anda tidak paham konteks ayat. Yang benar adalah ayatun. Apa benar ayat? Tanda-tanda al-munafiki yang dimiliki oleh munafik. Berarti 3 orang ini, maka lamunan disebut dengan tanda-tanda moralitas kemunafikan itu ada, tapi tidak lantas menjadikan dia munafik seperti Abdullah bin Salul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ulama menyebutnya yang seperti ini namanya munafik suluki, munafik secara moralitas, bukan munafik secara keyakinan. Sedangkan ancaman-ancaman di dalam Al-Quran yang begitu mengerikan tentang orang munafik itu ancaman untuk orang yang munafik secara keyakinan, munafik ideologis, bukan munafik moralitas. Hati-hati memaknai hadis. Terkadang ya, dengan bacaan hadis menu yang alat cerna, orang kita terjemah aja, maka diancam dengan ayat itu, maka dia bermoral seperti orang moralnya orang munafik. Maka kalau benar ada janji, ndek tepati janji, maka dia moralnya adalah orang munafik. Begitu bahasanya. Dan dia langsung kena munafik. Bahaya kan? Hati-hati kalimat ini. Moralnya namanya moralitas. Maka kedua ibu-ibu, yang namanya moralitas munafik maksudnya apa? Berarti teparan pada model, pada mirip kaitan dengan munafik. Coba dilihat kalimat ini. Maksudnya berarti teparan mirip kaitan dengan munafik. Sidang-sidang teparan mirip kaitan dengan jogat. Kedua, angkat benar dengan jogat. Mirip. Kedua ibu-ibu, nyala dengan jogat. Teparan sidang menuni. Teparan. Angkat benar dengan jogat. Medan teparan benar dengan jogat. Kedua lagi sekali, mele keteparan meraruan dengan jogat. Ani meraruan dengan jogat, tersinggung kan ini? Meraruan dengan munafik itu pun sudah penghinaan. Mirip monyet ruan, mele itu kena menu. Anda biar Anda mirip monyet atau mirip manusia? Namun kena mirip manusia, berarti dia ada manusia. Saya jalan dengan mirip belum? Namun kena mirip monyet bisa jadi manusia, cuma mirip monyet. Lalu kan kena mirip monyet. Padahal apa masalahnya? Nah, hadis ini menerangkan karena orang ini mirip munafiknya Abdullah bin Salul karena moralitasnya sama. Dia mirip para mirip dengan munafik. Maka orang yang berjanji tidak menepati janji dimiripkan dengan hadis ini, dimiripkan oleh Nabi dengan hadis ini dengan orang munafik. Orang yang beriman mirip-mirip dengan munafik. Sebagaimana kita tidak mau dimiripkan dengan orang gila. Na'udzubillahi. Apakah dia berdosa kalau tidak menepati janjinya? Jelas berdosa. Apakah dosa besar atau dosa kocek? Ini ya dosa gede. Cuma berdosa. Bagi kita saya dosa kocek, aku ini orang dosa kocek kasih akhirnya berjanji kemana-mana. Ayo kocek.
Dosa kode yang tumpuk-tumpuk dia pura-pura pernah menjadi. Ane kelikit nane atau teres. Teres itu kode atau bedai dulu? Kode. Ulang sekali. Jawab. Teres, kode atau bedai? Ulang sekali. Kode atau bedai? Lagu namun luwe kaca aja. Terkerupun dekat ojong masih dia. Namun nak sakit dekat lunde kembe dalam loset. Ane lalu itu tuliano yang kebun teres itu induk tu selesai jadi manusia. Begitu pula dengan dosa ini. Maka tidak menepati janji adalah dosa. Ancamannya adalah apa? Ancamannya adalah Anda dianggap bermoral munafik. Nauzubillahi. Lagu itu bagi orang yang berjanji tidak menepati janji. Lagu itu dah satu janji. Ini tidak berharap pangkat. Ini baru janji sedikit. 5 hari kemudian mau semenit pun berharap. Dia dolingan, dia kembali janji susah tahu. Nendek jelak lalu janji, nendek jelak lalu percaya, nendek tamak angan menjanji manusia belum tentu tahu tepati sedengah. Sekit iman lupa, 2 iman dia berdiri mampu, iman saketelu apa mati yang dulu. Nendek janji nenek baik saja bagi orang dekat. Itu satu. Tiang ini tidak kali berjanji sedengar ibu. Oh, bicara mereka tamat ke malam kembali. Selaku manusia belum tentu tahu dapat janji, maka dikira-kira anak apa boleh berjanji dengan. Kembali hanya Allah yang tidak pernah menepat, yang tidak pernah mengingkari janji. Orang sak janji katuan, boleh katuan ini. Lemak lalu terjadi sebenarnya aku bantu kemeni, lemak lalu terjadi beng semeni. Saya akan buta janji 5 tahun menjabat jadi dewan. Saya berikan keinginannya, saya bantu. Wala 10.000 dinar. Lah budak pindah jadi angan kembali. Manusia memang kira berhubung. Ana janji Allah Taala dah satu baik. Nabi malaikat Allah Taala, innallaha la yuhibbul mi'at. Nah, dengan satu janji nendek ingkari janji, dengan satu janji nendek berharap tinggi lalu. Bahkan ini terus dengan berjanji dengan dia 2 janji, wah janji. Rendah sekali kita kalau terlalu berharap kepada janji kepada manusia. Nah, berharaplah selalu kepada janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah dia kan? Nanti sedang makan tutup pagi 2 macam pertama kalau kopian. Nah, pengiring tutup dengan kirim sama itu. Mudah-mudahan siapa pertanyaan dia memang bulan mulai lagi. Mudah-mudahan kemudian tetap bicara sehat berhadiah, tetap bicara iman Islam, Allah, bicara rezeki yang melimpah Allah, berbarokah dan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan selalu bermulia dalam petunjuk Allah, dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Dan mudah-mudahan bermulia dalam riwayat Allah, dalam riwayat yang mudah mati. Nuna sekali sudah Allah mudah-mudahan mati dalam iman, meninggal dunia dalam Islam, meninggal dunia dalam keadaan beriman, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah. Amin ya. Wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.